lihatlah, kalau sudah Allah takdirkan bahwa kematian kamu itu di kedalaman laut 3,8 km. Bahkan kamu akan membayar 7,8 miliar untuk sampai ke situ. tepat waktu dengan perjanjian malaikat maut. Wah. Ya, tiba-tiba kita mau akan membahas kapal selam. Kapal selam. Awal dapat topik ini saya berpikir ini makanan Palembang ya. Titanic Ocean Gate. Ya. Ocean Gate. Tolong, somebody jelaskan ke gua ini ada perkara apa nih? Yang paling update biasa di antara kita tuh adalah wakil Rambe Turah. Wah. Dia kayak bingung. Ini wakil, ini ketua. Lambe Turah cabang yuk ngaji ya. Lambe Turah Sebenarnya Syariah. kemarin karena saya mispersepsi soalan Titanic. Ya. Ya, saya kira Titanic itu yang Titanicnya. My heart break my heart gitu ya, itu tak kira itu lagu Titanic. Apa itu apa? Tunggu, sebelum ke kapal selam. Itu sebenarnya si Mama mau nyanyi lagu apa sih? Nyanyi lagunya si ini siapa Celine sih? Dion. Bukan yang ini yang Golden Buzzer. Oh. Nah, itu. Dia mau nyanyi itu. Ariani atau siapa itulah. Mak siapa? Jadi ada emak. Puterin dong lagu aslinya, gue penasaran. Jadi ada Mama. Ada emak. Mak siapa? Kayaknya di TikTok apa di? Oh, Meme. Iya dia. Oh ya. Dia Sok-sokan gitu loh, soal Iya. nyanyi tapi Iya. pronunciation-nya Iya, apa segala macam itu aku suka berantakan, banget sama tapi pede banget The gitu. Breaking My Heart kayak gitu. Terus maaf gitu lah pokoknya. Ada nggak? Tak Ada. kira itu. Tahu aku tahu ibu-ibu kerudungan tuh kan. Iya ya? betul, iya. Aku nggak tahu. Nah yang aku penasaran lagu aslinya kayak apa sih? Iya, lagu aslinya Ada ya nggak ini apa namanya yang dikarang sama siapa? Oh Putri. Putri. Oh yang dia Itu. show itu. Oke. Itu. Ya. Nah antum kira Titanic. Itu terus tak cek apa sih kapal selam. Oh ternyata itu adalah peristiwa yang baru saja terjadi. Dan sangat mengambil menarik daripada atensi orang-orang dunia. Betul. Jadi ada wisata dasar laut, ya menggunakan kapal selam. Ya. Isinya itu 5 Lima orang ya, 5 Kecil. orang kecil. Nggak bisa ngapa-ngapain. Intinya kapal selam katanya teknologinya gini-gini segala macam lah. Harganya 6 miliar satu orang. 7,6 7 katanya. 7,6. Udah naik ya. Iya. 7,6. Bayar segitu satu orang. Iya. Untuk ini kata itu. Gitu. Nah, yang naik itu 5 orang, ada pengusaha miliar dari Ya, jelas orang kaya lah. Apa namanya India segala Harga macam lah. segitu. Orang-orang kaya. Termasuk juga yang direkturnya kalau nggak salah direkturnya kapal selam itu sendiri. Ya. Itu juga ikut. Nah, ketika itu kemudian penjelajahan dimulai untuk apa? Melihat bangkai kapal Titanic. Iya. Gitu. Seru Nah, juga sih liatnya. ketika di Ya kedal maksudnya kayaknya cukup kalau aku punya duit segitu ya. Iya. Kayaknya cukup worth it untuk pengen lihat. Ngapain kan bisa googling lihat. Iya sih. Masih kan orang kaya, beda lagi cara berpikirnya. Nah, pada saat dia udah Gak masuk jantan kalau gak gitu. Iya, gitu. masuk ke dalam lautan, itu Bisa kan refleksi. tekanan atmosfer gede. Iya, Aku iya. baru search tadi. Titanic 12.500 feet kaki di bawah laut. Iya. Alias 3,8 kilo. Iya, jadi sekitar ya 4 kilometer jadi di kedalaman Iya, gitu. bawah laut. Kita aja pernah lompat berapa meter? 10 meter Iya. kuping kita udah Kupingnya langsung ini. Lah itu 4.000. Kita nelayan loncat Tripang berapa itu? Banyak yang budek karena Iya. untuk ngambil Iya. tripang kan harus jauh. Benar. Iya, karena tekanan. Bukan menghina ya mesti. Iya. Salah lagi deh netizen. Kenapa dia ketawa? Dasar orang kaya ini. Terus akhirnya ya karena pesawat Tapi kenapa contohnya Tripang? kapal selamnya begitu itu ringsek semua dan bener-bener Hancur. bahkan ada yang mengatakan kecepatan hancurnya itu 0, sekian detik itu udah kayak debu. Iya. Sudah hilang. Iya. Kayak meledak gitu. Iya kan meledak. Kan Iya. ditekan gitu loh. Itu kalau yang saya lihat beberapa video itu penjelasan bahkan para ahli itu bener-bener kayak Brek gitu hancurnya itu Iya. ya kayak balon pecah Kayak konsep ini tabung Presto. Iya. Tapi selesai. hancurnya itu jadi debu gitu atau masih ada bentuk Ya kepingan? pokoknya berceceran yes. Oh. Gitu. Termasuk di dalamnya 5 orang itu dinyatakan. Iya. Makanya katanya bukan explosion tapi implosion. Nah itu. Oh, wow. Jadi kayak bener-bener ya jadi debu gitu, debu di lautan gitu jadi. Gitu. Wow. Itu tekanannya berapa kilo ya? Iya, kalau tekanan tekanan untuk kayak ketimpa truk aja baru berapa PSI kan? PSI itu adalah satuan tekanan. Iya. Oh, baru tahu. Iya. Wajar kalau penuh wajar kalau penuh tekanan ya. Iya. Oh, gitu ya. Karena tekanannya banyak, mereka wajar nolak poligami.
Jadi ke sana. Syabar Pak Giying ya. Nah itu kan apa namanya? Kalau saya pribadi ya tadi, menjelajahi lautan yang sedemikian rupa dalam banget. Wong saya pernah berenang di lautan aja kayak gitu, apalagi tuh sekian ribu, 4.000 kilometer. Kita nyelam 4 meter aja udah. Iya udah horor banget sih, horor banget sih itu. Telinga udah kayak Ya sudah kayak mau pecah ya. Kalau dari sudut apa tuh kita bahasnya nih? Ya, yang kita bahas ada banyak. Apa tuh, Tan? Pertama, ada Angle orang kaya. bukan. Aku yang angle paling bagus adalah tweet atau postingnya ya, Ustadz Numan. Oh, Ustadz Numan berkomentar atas ini. Berkomentar. Wow. Dia bilang gini. Apa tuh? Lihatlah, kalau sudah Allah takdirkan bahwa kematian kamu itu di kedalaman laut 3,8 km. Bahkan kamu akan membayar 7,8 miliar untuk sampai tepat waktu dengan perjanjian malaikat maut. Wow. Ini the real kisah orang yang dari Goa terus yang lari dari party ke Goa itu nggak sih? Iya, yang judulnya Appointment in Samarra. Iya benar. Dalam Sherlock Holmes. Ada juga kisahnya yang cerita Nabi Idris dicabut di matahari. Iya. Ya. Gimana maksudnya? Jadi ada juga cerita Nabi Yunus. Oh. Gitu. Yunus, ya walaupun sudah ada di dalam perut, kalau Allah belum. Iya. Tapi kalau Allah sudah nakdirkan matinya di situ. Ke situ. Ke situ. Bahkan dengan uangnya sendiri gitu ya. Ya, jadi kan yang appointment in Samarra itu kan begitu ya. Iya. Jadi yang ini ceritanya jelas bukan hadis, tapi ini kisahnya bagus. Kisah menarik dari Sherlock. Coba kita dengarkan. Bukan hanya dari Sherlock tuh ngambil justru. Oh, gitu. Dari kisah terkenal ya. Iya, Kisah jadi Arabik lah. Kisah-kisah Arabik namanya banyak, ada yang bilang appointment in Samarra, ada yang bilang appointment in Istanbul dan segala macam banyak. Tapi kisahnya begini, ada seorang pekerja di satu pasar besar di Baghdad. Baghdad tuh dulu kan pasar besar banget tuh. Negeri 1001 malam. Nah, suatu saat pekerja ini kaget. Kenapa? Ngelihat Israel. Ngelihat Israel. Kaget dia. Loh, dia bilang, "Wah, ini mau ngambil nyawa saya nih." Israelnya pun ngeliat dia kaget. Dia langsung lari. Israel kaget kenapa? Enggak, akan ada ceritanya. Oke. Kaget. Ini kan makanya ceritanya kan enggak benar kan ya. Makanya ceritanya enggak benar. Nah, setelah dia kaget kayak orang ketemu. Iya, kaget. Dua-duanya kaget dan cerita ini. Nah, setelah kaget ini, langsung kemudian orang pekerja ini langsung datang ke bosnya dan dia bilang, "Bos, saya pinjam kuda yang paling cepat." Pergilah dia ke kota Samarra. Yang sekitar 60 km kalau nggak salah dari kota Baghdad. Jadi dia lari ke sana naik kuda paling cepat itu. Sampailah di sana malam-malam. Sampai malam-malam di sana terus dia istirahat. Nah, di sisi yang lain, Israel yang tadi kaget itu lalu nanya ke bosnya, "Itu orang siapa?" Dia bilang, "Iya, itu karyawan saya dan dia baru pinjam kuda saya pergi ke Samarra." Israel bilang ini, "Iya, karena kenapa saya kaget? Karena appointment saya sama dia tuh di Samarra, bukan di Baghdad." Janjinya mau dicabut di sana. Janjinya Allah nyuruh cabut aja. Mau pergi kemana lo? Jadi makanya Israel tuh kaget. Ngapain dia masih di sini gitu ya? Iya, ngapain dia di sini? Harusnya kamu tuh saya cabut di Samarra. Jadi artinya kamu mau lari dari takdirmu, selari-lari apapun, takdirmu akan menemui. Jadi kamu tuh lagi lari justru ke takdirmu. Iya. Gitu loh maksudnya. Jadi itu appointment di Samarra. Nah, dalam kasus ini kan luar biasa. Iya sih. Wah, itu sudut pandang yang menarik ya, banget jadi sih. ada orang merasa dia untouchable. Kalau misalnya di dalam Al-Quran Allah sampaikan tuh ada orang-orang yang dia merasa bahwa dia tuh aman daripada Allah. Dan dia tuh kemudian kayak membangun benteng-benteng supaya dia tuh nggak mati. Iya, dengan hartanya tadi kan kan orang-orang. Maka Allah bilang kematian akan menemuimu walaupun engkau membangun benteng-benteng yang sangat kuat. Nah, ini persepsi yang unik yang tadi pagi saya tuh kan biasanya kalau habis subuh tuh saya muter YouTube untuk dengar beberapa ceramah. Nah, itu pas banget. Jadi banyak orang yang khawatir kepada sesuatu yang tidak pasti. Tapi nggak khawatir pada ternyata sesuatu Allah yang pasti. itu kayak membolak-balikkan sesuatu itu. Contoh, banyak orang takut kepada harimau karena apa? Bisa mati. Tapi faktanya kematian di dunia ini paling banyak nyamuk. Iya. Oh ya? Iya. Paling banyak karena nyamuk. Banyak orang itu takut dulu ketika sama hiu. Ternyata lebih banyak kematian ubur-ubur gara-gara kelapa.
Kelapa. Kejatuhan kelapa. Itu banyak. Iya. Serem ya. Kalau ini kan Kalau apa dia yang ubur-ubur. apa yang dikhawatirkan manusia itu ya Sama ada juga. Orang banyak khawatir naik pesawat. Ya. Padahal angka kecelakaan paling tinggi itu Naik kendaraan. mobil. ya. Gitu. Makanya waktu itu kita sampaikan kalau kamu takut naik pesawat, kamu harus lebih takut 100.000 kali atau bahkan lebih naik mobil. Betul. Benar. Karena secara statistik lebih banyak orang yang mati naik mobil. Betul. Gitu. Berarti ya manusia tuh lemah. Iya, cara pandang soal kematian itu harus tepat gitu loh, Iya. sehingga ketakutannya pun juga tepat gitu. Jadi Yang bukan kedua. takut dengan cara apa ya, Iya. tapi matinya itu yang harus kita tahu siapkan ya. Iya. Kedua, ada pepatah Arab. Apa tuh? Aku juga baru nonton. Oh ya. Dan tepat dengan kejadian ini. Apa tuh? Orang Arab bilang begini, Bagaimana orang Arab? bersihkanlah rumahmu. Kok nggak Arab? Iya. Sudah di Indonesia kan. Oh, udah di Indonesia kan. Aku nunggu soalnya. Oh, pepatah orang Arab yang disebutkan oleh orang Cina di Indonesia. Oke, menarik itu. Bersihkanlah rumahmu. Seolah-olah engkau akan mengharap tamu datang. Bersihkanlah rumahmu seolah-olah engkau berharap tamu akan Iya. datang. Oh, berarti kayak niatin banget. Iya, dan bersihkanlah hatimu. Seolah-olah engkau berharap Israel Ajal akan datang. menjemputmu. Oh, iya. Artinya apa? Artinya bersih-bersih. bersih-bersih. Di tengah keluarga yang ramai. Iya. Itu kemarin keluar. Nah, artinya apa? Orang Pantesan sendalnya nggak boleh naik lagi. Itu. Iya, benar. Karena ada tamu mau datang. Karena ada tamu mau datang. Gitu. Dan tamu juga dan tamu juga nggak boleh di luar, nggak boleh naik. Nah, jadi artinya adalah apa? Artinya adalah kita lihat tuh orang-orang yang naik Ocean Gate itu niatnya apa? Wisata. Niatnya wisata loh. Iya, bukan jemput maut loh. Bagi orang-orang yang niatnya berwisata, dia tidak akan siap menghadapi kematian. Betul. Iya. Karena Tapi siapnya bagi orang-orang yang siap menghadapi kematian, maka hidupnya setiap hari adalah wisata. Oh iya. Itu. Oh, keren juga sih. Oke. Agak bingung. Jadi ingat wisata hati di Iya. TV ya. Balik lagi. Enggak, itu benar loh. Makanya para sahabat ketika ada yang nanya pada Rasulullah, ya Rasul, aku minta untuk tamasya. Oh. Kata Rasul apa? Tamasyamu tuh jihad. Iya benar. Kenapa? Karena orang-orang pergi jihad tuh orang yang sudah siap untuk menghadapi kematian. Maka bagi dia jihad tuh tamasya. Tapi bagi orang-orang yang tidak siap untuk menghadapi wisata, mati dia. Menghadapi jihad. Iya. Maksudnya bagi orang tadi hidupnya tuh senantiasa berwisata. Dia tidak akan siap untuk mati. Betul. Ya, yang pikirannya adventure. Hidup gitu. My adventure. Adventure aja sih. My life. Iya. Justru orang-orang yang kayak gitu adalah orang-orang yang gak kepikiran untuk mati. Atau Iya. paling Tapi takut mati. Iya. Takut mati masa? Meskipun Karena itu pertanyaan wisatanya justru. ekstrim-ekstrim. Iya. Aku malah mau bertanya. Iya. Perasaan orang kayak gitu malah kayak nggak takut mati nggak sih? Kayak nyari mati nggak sih? Bukan. Iya, gimana? Mereka merasa Sebagai- aman. Kenapa lu tau gimana? Sebagai Felix manusia ikan. Loh. Jadi Kan sebagai ada Felix si prosedurnya. ikan manusia. Apa? Jadi kalau aku melihat justru semakin kaya orang, semakin kalau dia tidak mikir akhirat. Iya. Justru sebaliknya, dia semakin takut berpisah dengan kekayaan dia. Nah terus kalau gitu kita bisa kategorikan apa tuh orang-orang yang tahu kan yang kayak keliling dunia untuk jemput maut kayak Ya, gitu. lebih tepatnya dia bukan jemput maut, tapi lebih tepatnya adalah tidak ada satupun di dunia ini yang dia pikir bisa memberikan dia kebahagiaan lagi. Jadi nyari adrenalin. Sehingga dia nyari sesuatu yang tidak biasa. Iya. Itu loh. Jadi itu bukan dia siap mati. Ya makanya kan ada katanya hormon adrenalin apa segala macam itu. Ya kalau cuma tantangannya begini mah biasa. Dia akan naik lagi. Naik helikopter biasa. Karena dia punya opsi karena lewat kepemilikan materi dia. Iya, betul. Itu maksudku. Nah kalau orang nggak punya duit ya adrenalinnya ya nggak punya duit udah adrenalin buat dia. Jadi Kita coba tanyakan dulu kepada Mas Cahyo. Gimana Mas? Jadi lompatan adrenalin paling tinggi itu ya ketika listrik bunyi. Kan biasanya karena apa namanya Listrik bunyi, Iya. anak bangun tidur, Pampers istri menipis. pulang. Iya. itu adrenalin yang luar biasa. Iya. Jadi artinya orang-orang kayak Fuad itu ada manfaatnya. Apa tuh? Kalau bisa di googling ngapain kita harus turun? Betul. Orang-orang kayak saya kan adrenalinnya istri ya. Iya. Artinya kalau antum punya duit 7,6 miliar, antum apain? Antum mau naik nggak Ocean Gate tuh? Enggak, kayaknya enggak sih. Ya lebih Kayaknya kepada kalau mikirin enggak. Karena itu kan tadi ada resiko kan. Iya. Aku akan nyari hal-hal yang menurutku tidak beresiko. walaupun nggak ada resiko emang antum mau? Kemana? Itu beresiko, ke Nggak, dalam laut. kalaupun nggak ada resiko,
Emang ke dalam laut kan beresiko gimana sih? Aneh banget. Itu aja udah beresiko. Itu kayak bilang gini, kamu makan cabe Brasil yang pedes banget. Andai nggak pedes misalnya. Ya kan cabe ya. Kamu menyelam laut, andai nggak ada airnya. Iya, itu baru kan beresiko. Gimana? Aku mau tapi agak gimana gitu. Karena menyelam laut nggak ada air itu berasa Firaun nggak sih? tapi uang tuh merubah pikiran dan merubah ketakutan loh. Bisa jadi ya. Bisa jadi bener sih. Karena nggak cuma 7,5 itu kekayaan, 7,5 itu yang ibaratkan ibaratkan kayak buah lundah itu aja. Buah lundah kan? aja. Bener sih. Bisa jadi kalau emang udah segitu kayak gila juga gak sih? Iya. Dan itu juga tadi pagi itu dibahas juga. Jadi ternyata semakin tinggi harta manusia itu maka ternyata semakin aneh-aneh keinginannya. 5 juta ya kita justru malah mengatakan harus disimpan. Tapi ketika 50 juta kita ada mikir gimana cari mobil ya. Jadi keinginannya naik lagi gitu kan. Ini kan duit harus dipakai nih. Iya, harus dipakai. Ya, sebagaimana orang juga zakat juga gitu. Zakat mah ngeluarin 1 juta mah gampang mungkin, tapi kalau sudah 50 juta, mau kepikir udah motor berapa? Ya contoh aja misalnya 10.000, oke 10.000. Diminta sama Mas Dayat 5.000, saya mah rela. Oke 100.000, diminta 50.000, kan 50%. Rela. Coba udah 100 juta, 50%, diminta boleh nggak? Iya benar. Jadi makin kaya itu makin pelit. Iya juga. Makin kaya makin pelit loh. Benar. Fitrahnya begitu. Oh iya gitu ya. Benar. Oh iya. Lah misalnya datang ke rumah si Frun ada dua ayam, saya bilang bro 1 ayam ya oke aja nggak masalah. Padahal 2. Coba kalau sapi. Bro, 1 sapi itu aku ya. Mikir juga gitu loh. Kan prinsipnya sama-sama 50% kan? Sama-sama loh. Makanya jangan minta sapi, minta 2 ayam aja tadi. Enggak, makanya jangan minta 50%. Itulah kenapa enggak persentase kan kita. Iya. Makanya dari sini pakainya 4.500. Iya, makanya dari gede juga ya. Iya. Iya juga sih. Iya, kalau ada korban ayam kayaknya orang-orang kaya kurbannya ayam. Ayam bener ya, ayam. Kenapa diambil persentase biar menguji ini? Karena uang itu panas. Uang itu panas. Semakin banyak di kita, semakin banyak juga hal-hal yang tadi bukan lebih tepatnya bukan mengubah ya, tapi mengeluarkan aslinya seseorang. Oh malah jadi menguji. Justru bisa jadi itulah realnya dia ya ketika uang dari iya. Gitu. Ya makanya kan Gus Baha pernah doa ya. Ya Allah, biarkanlah orang kaya itu tetap kaya dan orang miskin tetap miskin. Iya. Kenapa tuh? Nah, ketika ditanya kenapa? Karena orang kaya itu tahu bagaimana memanfaatkan kekayaannya. Ya. Sedangkan orang miskin giliran kaya, kekayaannya itu dipakai dangdut, dipakai norak gitu. Iya, gitu. Gitu ya. Dia itu kayak begitu. Ya. Dan katanya Gus Baha juga itu orang suami miskin itu adalah menyebabkan istri masuk surga. Kenapa harus bersabar? Karena bersabar. Syarat istri masuk surga adalah punya suami kere. Sedangkan syarat seorang laki-laki jadi wali adalah punya istri yang cerewet. Gitu. Kan pernah ditanya. Pak, kok jenengan tuh enggak pernah marah toh gitu ya. Pak, kok kamu tuh enggak pernah marah toh dia. Ya, memang wali tuh istrinya tuh jalan sabar saya gitu. Iya, wali. Iya. Banyak orang jadi wali gara-gara istrinya. Bisa wali kayaknya. Iya, bisa jadi. Ya, wali bisa jadi wali. Dan kita doain juga Ummu Alila ya biar masuk surga. Iya. Suaminya kaya soalnya kan. Iya, betul. Tapi aku udah wali. Oh gitu, kenapa? Wali santri. Ummu Alila cerewet berarti. Iya. Aduh. Nah, ngomong soal Idul Adha, beda ya. Ini kapal selam. Kapal selam. Iya, Palembang. Kenapa sih namain kapal selam? Bentuknya nggak kayak kapal selam? Iya, bentuknya kan dia kapal dan menyelam. Menyelam di mana? Bukan. Di dalam cukup. Iya. Kayak kapal. Loh, dia kan muncul sedikit. Lonjong terus muncul sedikit gitu. Iya. Ada munculnya? Ada kalau antum siram pakai cuka. Ada pipi. Cuma itu gak kapal selam. Iya sih, lebih ke kayak Panada atau ke Jalan Kote gitu loh. Bener. Iya. Pastel. Pastel, Jalan Kote. Aku lagi nyari kata-kata itu tadi gak keluar. Apa ya? Pastel. Awalnya dia kapal Panada, selam. Iya. Awalnya dia kapal selam. ditaruh lenyot. Iya kayak gitu. Ya Allah, Aku sebagai orang Palembang ya, mewakili orang Palembang. Iya. Jadi itulah pembahasan kita soal kapal selam yang ternyata ada bisa dibahas juga soal kematian tadi ya. Iya. Artinya kalau Anda itu sudah punya uang, bijak-bijaklah memanfaatkan harta. Betul, jangan beli kapal selam. Jangan naik kapal selam. 3,8 km. Iya.
Ada banyak cara yang lebih banyak. Ya, coba kurban 7,8 miliar. Bisa mati juga nggak? Bisa. Tapi matinya disebut orang baik. Ya, minimal nggak meledak gitu loh. Iya, gitu. Dan juga namanya takdir itu diimani. Gitu. Ya kalau berarti ini menjadi sebuah pelajaran bahwa kita ya kalau sudah Allah takdirkan ya udah mau dimanapun. Iya. Sekarang udah tahu. Iya. Mau teknologi secanggih apapun, walaupun kalau kita lihat bagaimana mereka pakai stick. Iya. Logitech pakai stick PS Logitech Xbox, mengendalikannya. Emang kayak gitu. Iya. Itu. Pakai stick. Itu artinya ya apapun lah, mau secanggih apapun atau ya kondisi apapun, sesederhana apapun, ya tetap kalau sudah ajalnya ya sudah selesai. Iya, gitu betul. Dan selama belum ajal itu ya ikhtiar kita maksimal. Iya. Untuk menjemput untuk menjadikan ajal itu kita jemput dengan amal-amal terbaik. Amal-amal terbaik. Seperti menjadikan keramaian di tengah keluarga. Selamat menyiapkan amal-amal terbaik teman-teman. Dan tabung-tabung jangan naik kapal selam ya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa daftar jadi membership YNTV dan juga kepo-kepoin IG-nya Yung Aji Merch ya. Yuk. Dadah. Dadah.